Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli faman ihtada wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Baik, bersyukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dalam keadaan puasa, dalam keadaan badan yang lemas, dalam keadaan pikiran yang tak jernih, pikiran yang tidak bisa lagi diajak kerjasama seperti itu. Nah, walaupun seperti itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Dan tidak lupa salawat beserta salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari-hari yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Baik, di sini kita tidak akan membahas panjang. Ustaz tidak akan membahas panjang. Karena kalian pilih mana? Pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Pendek masuk semua daripada panjang. Pilih mana? Pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Baik. Kita mulai. Karena biar pendek tapi masuk semua. Ikan kakap, ikan gabus, banyak cakap makin haus. Ikan kakap, ikan patin, banyak cakap masuk angin. Baik. Baik, ini tidak banyak, insyaallah. Baik, di keutamaan bulan suci Ramadan ini, yang pertama itu apa sih Ustaz? Keutamaan pada bulan suci Ramadan itu. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Mungkin ini sudah sering kita dengar dari guru-guru kita, dari ustaz-ustazah yang sudah mengajarkan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Akan tetapi apakah Ustaz makna terkait tentang diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini? Sesungguhnya ketika dirimu mendekatkan dengan ataupun mempersatukan dirimu dengan Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini, khususnya bulan suci Ramadan ini, niscaya itu pahalanya sangat besar. Ataupun itu bisa menjadi petunjuk bagi diri kita, bisa menjadi terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan keburukan. Karena kenapa? Di situ kan sudah ada syahrul Ramadan allazi hudal linnasi dan huda wal furqan. Bahwa pada bulan suci Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka daripada itu, di situ tadi di akhirnya pada ayat ini, pada rangkaian ayat ini di akhir tadi kita potong di akhir pada kata wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu membedakan antara yang benar dan
yang salah, ataupun antara yang benar dan yang batil. Ini kita garis bawahi. Maka ketika dirimu itu bersatu dengan Al-Quran, insya Allah dirimu itu akan terjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah Ustadz kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran? Bagaimanakah Ustadz bahwa diri kita itu bisa bersatu dengan Al-Quran? Itu yang perlu kita bahas. Sehingga makna diturunkannya Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini bisa kita temui seperti itu. Sehingga kalau memang Al-Quran itu sudah bersatu dengan dirimu, yakin kau dengan Al-Quran bahwa tidak ada lagi muncul dalam lisanmu, dalam mulutmu berkata, oh ya Ustaz yang capean, oh ya Ustazah yang capean, oh ya Ustazah yang ngantuan. Tidak ada lagi. Tapi bagaimanakah cara kita untuk mendekatkan itu begitu? Itu enggak pertanyaan kalian? Cara mendekatkan diri kita itu dengan Al-Quran satu. Dikatakan seorang ahlul Quran itu harus melewati 3 hal. Harus melewati tiga hal. Yang pertama itu tahsin dan tajwidul Quran. Perbaiki bacaan kalian sehingga kalian paham hukum-hukum tajwidnya. Yang kedua, mengamalkan dengan hati. Mengamalkan dengan hati itu apa Ustaz? Yang pertama itu menghafalnya dan mentadabburinya. Yang ketiga mengamalkan dengan perbuatan. Jangan sampai, ini Ustaz larang, jangan sampai engkau hafal sampai 30 juz, engkau hafal sampai 10 juz, engkau hafal sampai 5 juz, tapi engkau lupa dengan satu ayat. Paham enggak yang Ustaz maksud? Jangan sampai engkau lupa dengan satu ayat. Engkau sudah tahu ayatnya, engkau sudah tahu hukumnya, tapi masih kau kerjakan, itu sudah lupa satu ayat. Makanya percuma kalau kita menghafal Al-Quran. Maka itulah kenapa Ustadz diri kita itu tidak bisa bersatu dengan Al-Quran. Mungkin saja yang pertama itu karena perbuatan kita. Mungkin saja karena hati kita itu masih dipenuhi dengan maksiat. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, apalagi Ustadz keutamaan di bulan suci Ramadan ini? Baik. Bulan suci Ramadan ini juga salah satu keutamaannya ialah bulan pengampunan dosa. Jadi di mana kau Ustaz rangkaian ayat bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa, bulan diampunkannya dosa seluruh makhluk. Bahkan ini dalam hadis Bukhari dan Muslim dia mengatakan, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu." Yang artinya apa? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini langsung hadisnya dari menurut Bukhari dan Muslim seperti itu. Maka disinilah kesempatan kita, anak-anak ustadz, baik santri maupun santriwati, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita itu tidak mempunyai dosa sama sekali di dunia ini. Tidak bisa. Bahkan kita ini hamba yang doaib, bukan dosa, nanti dosanya. Hamba yang doaib, hamba yang lemah. Hamba yang lemah. Hamba yang tidak luput dari salah dan dosa setiap harinya. Tapi Ustaz, menurut saya itu tidak ada dosa yang saya lakukan setiap hari ini. Bisa saja mungkin itu dari lisan kita, mungkin itu dari hati kita, ataupun yang sering kita dengarkan, misalkan kita, apalagi ini perempuan. Kalau laki-laki jarang, perempuan itu tidak luput dari menggosip. Karena kenapa? Sistem menggosip, makin pelan suaranya, makin seru gosipnya. Makin pelan suaranya, makin seru. Makanya tidak boleh
Kau dari pagi sampai sore menahan puasa. Tiba-tibanya nanti tadi siang kau menggosip si anu, membicarakan tentang keburukan si anu. Tidak boleh. Ini ketika lebih pelan suaranya, andai kata bisa berbicara dari hati ke hati, mereka paham. Bagaimana cara berbicara dari hati ke hati? Pengen Ustaz praktekkan bagaimana berbicara dari hati ke hati. Ini biasanya terjadi dari sorot matanya. Bisa. Kalau sudah dikode dengan mata pasti sudah. Makanya tidak boleh mencari dosa apalagi dalam bulan suci Ramadan ini ataupun bulan-bulan yang lain ataupun hari-hari yang lainnya, tidak boleh. Maka daripada itu, mungkin saja dosa kita itu kita tidak pahami, datangnya dari hati kita, datangnya dari lisan kita, ataupun dalam pikiran kita, tidak boleh. Makanya daripada itu, marilah kita selagi ada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, selagi ada kesempatan pada bulan suci yang penuh dengan berkah ini, yang penuh dengan rahmat ini, yang penuh dengan hidayah, bahwa kita itu masih ada hidayah, masih ada iman dalam diri kita, maka kita memohon ampun kepada Allah. Karena kita tidak tahu kehidupan kita sampai kapan, seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir insyaallah, keutamaan bulan suci Ramadan ini yang terakhir yaitu mempercepat bulan untuk mempercepat terkabulnya doa. Jadi bagaimana apakah Ustaz rujukan dari mempercepat doa itu ketika kita berada di bulan suci Ramadan? Itu ada di rangkaian ayat Syam yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni uzibu da'watad da'i idza da'an. Sampai situ aja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uzibu da'watad da'i idza da'an. Itu dari mana tafsirnya? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 golongan orang yang sulit doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah seorang pemimpin yang adil. Yang kedua ialah orang yang terzalimi. Yang ketiga ialah orang yang berpuasa sampai berbuka. Inilah kenapa bulan suci Ramadan ini bisa mempercepat terkabulnya doa. Bukan bahwa doa kita itu langsung dikabulkan, tidak. Akan tetapi doa kita itu sulit ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan ketika zikir habis salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kau langsung bicara, langsung ketawa. Apalagi yang paling parah langsung bisa itu. Rupanya mengakui. Bisa itu? Bisa. Tapi jangan di bulan puasa, hindarkan. Berarti kalau kita sudah terbiasa bulan suci Ramadan ini dengan perbuatan kebaikan, maka niscaya di bulan-bulan setelahnya nantinya itu pasti akan ada pada diri kita, yaitu rasa ataupun sedikit iman pada diri kita, ataupun sedikit hidayah pada diri kita. Kalau kita sudah terbiasa pada bulan suci Ramadan ini, inilah sebagai pelajaran kita kuatkan dalam hati kita. Sudah banyak ustaz ataupun ustazah yang memberikan penerangan bagi kita semua yang ada di pesantren Andalusia ini. Mudah-mudahan kan itu bisa mendapatkan pelajaran ataupun bisa mendapatkan perubahan bagi diri kalian. Karena tidak ada gunanya kalian itu maupun puasa, kalian itu maupun menahan lapar. Jangan sampai puasa kita itu hanya menahan lapar. Engkau hanya mendapatkan wajibnya saja, akan tetapi tidak mendapatkan pahalanya.
Kalau cuman menahan lapar saja, mungkin itu kita bisa berhari-hari. Tapi untuk mendapatkan pahala Ramadan itu hanya sedikit ataupun singkat saja waktunya, tidak banyak. Maka daripada itu, terakhir sebelum Ustaz tutup, mungkin kalian juga sudah capek ataupun sudah mulai lapar, puasa. Apa tadi saya bilang? Ikan kakap, ikan gabus. Banyak cakap makin ikan kakap, ikan patin. Banyak cakap masuk angin. Nah, maka daripada itu, sebelum Ustaz tutup, buktinya bahwa kita itu mendengarkan kultum kita ini, Ustaz hanya mempertanyakan untuk 3 orang. Yang pertama untuk Fauzan. Coba sebutkan 3 golongan orang yang sulit doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu baru Ustaz katakan tadi. Mungkin belum lupa itu. Ada yang dapat? Pemimpin yang adil. 1. Orang yang terzalimi. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Nah, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, pertanyaan kedua untuk Hijaz. Aina Hijaz? Baik, pertanyaan Ustaz. Apakah langkah ataupun syarat untuk ditunjuknya dia menjadi seorang ahlul Quran? Tahsin dan tajwid 1. Apa? Menghafal ataupun mentadabburi. Yang ketiga, mengamalkannya. Baik. Beri aplaus untuk Hijaz. Terakhir, Al-Banat. Baik, yang di samping tumbler pink sampai teman. Coba sebutkan keutamaan bulan suci Ramadan ini 2 saja. Ayo. Keutamaan bulan suci Ramadan ini 2 saja, 2. Apa? Bulan diturunkan Al-Quran 1. Apa? Bulan diampuninya dosa. Baik. Mungkin itulah tandanya bahwa kita itu mendengarkan. Mudah-mudahan kalian itu bisa mengamalkannya dalam sehari-hari, bisa mendapatkan pelajaran ataupun dari kultum kita yang singkat ini. Mudah-mudahan kalian itu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari barakallahu fikum, hayatuna wa hayatul ulama, amatuna wa matus suhada, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.